lahir di hari Senin. Kenapa di hari Senin Ustaz? Karena Nabi yang menyatakan sendiri. Ya, ketika Nabi berpuasa di hari Senin, sahabat nanya, kenapa engkau berpuasa di hari Senin Rasul? Karena itu adalah hari kelahiranku. Nah, begitu ya. Jadi saya teringat dulu emak saya, Le katanya. Ini tahu kan bahasa Jawa kan? Nah, Le, apa mak? Gue iso mosoi hari lahirmu. Sampai sekarang nggak saya kerjakan gitu. Orang bilang apa maksud orang tua saya ngomong begitu? Berapa tahunnya? Kurang lebih 27 tahun yang lalu dia ngomong seperti itu waktu masih kayak gini lah. Ya, jadi ternyata maksud orang tua saya itu tadi Muhammad itu menguasai hari kelahirannya gitu. Jadi ketika saya tanya-tanya ternyata ada manfaat dan banyak sekali. Tapi yang jelasnya itulah Nabi pasti ada sesuatu maksud dia menguasai hari kelahirannya. Nah, kita pernah dengar kata milad, maulud, ya. Sebenarnya asal kata dan akarnya sama, tapi makna dan pengkajiannya beda-beda. Kalau milad itu menunjukkan waktu. Milad Muhammadiyah tanggal 8 Zulhijjah 1443 Hijriah misalnya. Itu kan menunjukkan waktunya. Oh, selamat milad ya Pak, selamat milad ya Bu, itu hari kelahiran kita waktunya. Nah, kalau maulid itu menunjukkan dua hal. Yang pertama waktu dan tempat. Nabi Muhammad itu lahir di tahun gajah. Orang Arab nggak tahu menentukan tahun Pak. Peristiwa besar dulu waktu Muhammad sebelum lahir ada namanya pasukan bergajah yang dibawa oleh tentara Abraha dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah, maka tahun tersebut disebutlah tahun gajah. Itu lahirnya Muhammad. Jadi tempatnya di mana? Di kota Mekah. Tanggalnya berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, hari Senin. Tahun itu. Nah, jamnya banyak perbedaan di sana. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu kalau maulid, cerita maulid. Nah, ada yang kedua, yang ketiga itu ada namanya maulud. Maka sekali lagi saya katakan, dari Aceh sampai ke Papua, ya, asli suku Indonesia, cuma satu suku yang paling hebat di sini. Orang apa? Orang Jawa. Ya, orang apa Pak? Orang Jawa. Karena orang Jawa punya kalender. Nah, itu hebatnya orang Jawa. Bukan berarti yang lain nggak hebat, bukan. Orang Minang nggak punya kalender. Orang Batak apalagi, ya kan, orang Karo nggak punya. Siapa orang suku dari Aceh sampai Papua yang punya kalender? Suka apa coba? Jawa. Kalau bulan Muharram disebut bulan apa namanya? Suro. Kalau Rabiul Awal, Mulut. Bulan apa? Mulut. Mulut itu bukan mulut ini ya. Asal katanya dari bahasa Arab, maulud. Nah, maulud itu apa Ustaz? Oh, ini maulud ini membincangkan. Apa yang dibincangkan? Sosok manusianya. Siapa? Muhammad. Jadi hebatnya orang Jawa itu membuat bulan itu penuh dengan makna. Ada makna tersendiri. Jadi maulud itu membincangkan sosoknya, Muhammadnya. Dari kapan? Dari sebelum dia lahir. Itu orang Jawa udah tahu. Ya, dari sebelum dia lahir udah menjadi perbincangan. Apalagi waktu dia lahir. Apalagi setelah dia tidak ada. Nah, itulah maulud. Jadi maulud itu udah lama. Loh, kok usah tahu ya, dalam Al-Quran ada. Quran kita. Al-Quran surah As-Sof. Al-Quran surah apa ini? As-Sof. Ayat berapa Ustaz? Ayat 6. Ya, ayat 6 Bapak Ibu. Siapa yang membincangkan ini? Siapa yang memauludkan ini? Para nabi-nabi yang terdahulu. Ya, termasuklah Nabi Isa, termasuklah Nabi Musa, ya, termasuklah Nabi Nuh. Semua itu sudah memauludkan Muhammad, sudah terdengar nama Muhammad itu dari dulu, didengarkan. Maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Memang udah tahu mereka akan datang seorang nabi yang sangat luar biasa, terakhir, nabi akhir zaman. Ini dalam Quran Surah As-Sof ini Allah menyatakan wa isqala Isa bin Maryam. Berkatalah Isa putranya
Maryam kepada siapa? Bani Israel. Ya Bani Israel. Wih orang-orang Bani Israel, itulah kaumnya kan. Ini Rasulullah ilaikum. Aku ini adalah Rasul di antara kamu. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bir Rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi aku percaya dengan kitab Taurat, nabi-nabi yang dulu itu diturunkan oleh Allah, aku sudah percaya. Dan aku ini ketika nanti sudah tiada akan datang penggantiku. Ya. Setelah aku akan datang nabi berikutnya. Siapa itu? Ahmad. Jadi di kalangan nabi-nabi dan kaum-kaum dulu itu Bapak Ibu, Muhammad itu namanya Ahmad karena sosoknya yang dilihat. Maka nanti ketika Nabi Muhammad usia 12 tahun, Nabi Muhammad ikut pamannya Abu Thalib pergi ke negeri Syam. Ada sebuah gereja, itu pendeta besar namanya Bughairah. Bughairah itu tahu kenabian Muhammad SAW, maka disuruh pulang ke dia. Bahkan ketika sampai di sana disambutlah kafilah dari Arab Abu Thalib itu, dipanggillah Abu Thalib, ditanya, ini anak siapa? Oh anakku, kata Abu Thalib. Apa kata Bughairah? Kok bohong kau katanya. Kata Bughairah itu, kok bohong ya anakku? Kita Pak walaupun kemenakan anak angkat, kalau tanya orang, ini anak siapa? Bapak Ibu jawabnya apa? Anakku kan. Walaupun dia kemenakannya, dia akan mengatakan ini anakku. Dipertegas oleh Bughairah, kau bohong. Kok bohong? Iya. Aku tahu ini nabi. Kan gitu deh. Yang disebut dalam kitab kami, Pak. Itu dibilang Bughairah. Ada tanda kenabian di belakang, dibuka bajunya Pak. Ada tanda kenabian. Pas dengan kita kami. Sebelum dia lahir, bapaknya udah mati, betul? Baru tercengang masih Abu Thalib itu. Iya, ini keponakanku. Diceritakan orang, emaknya meninggal. Dan kita pada. Dia waktu kecil emaknya mati. Di dalam rahim ayahnya sudah tiada. Dia yatim piatu. Aku tahu, katanya. Jadi kebenaran itu diungkapkan dan dipertegas dalam Al-Quran. Jadi sudah menjadi perbincangan Bapak Ibu. Maulud itu udah lama. Bahkan dalam sebuah hadits qudsi, Nabi menyebutkan Musa sebagai Nabi yang diberikan telinga bisa bicara kepada Allah. Dia ngomong sama Tuhan, ya Allah, izinkanlah hamba, sekiranya hamba bisa menjadi Nabi di akhir zaman. Jadikan aku Nabi di akhir zaman. Nggak bisa. Sudah termaktub. Ya kan? Bahkan di kalangan langit pun sudah memuji Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Allah dan para malaikat itu sudah bertasbih. Ya. Allah dan para malaikat sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Sudah dihormati. Sebelum datangnya itu sudah, kemuliaannya itu sudah muncul. Ini Bapak Ibu, ini mohon maaf lah. Kenapa Nabi Musa itu kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad atau ingin jadi Nabi akhir zaman, dan Nabi-Nabi itu kepingin cemburu dengan Muhammad? Apa masalahnya? Karena umatnya Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu, beda dengan umat yang lain. Kalau umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Musa, apa kira-kira Musa kelebihan apa namanya mukjizatnya? Siapa yang tahu mukjizat Nabi Musa? Hah, Bapak Ibu? Yang paling dahsyat, yang paling populer, belah laut. Kan dikejar-kejar sama Firaun sama bala tentara, bawa kaumnya. Bapak Ibu, bayangkan saja lah, di depan mata mereka kaumnya, Musa sudah membelah laut atas izin Allah. Beriman gak mereka? Enggak. Di depan matanya itu dilihatnya laut terbelah. Bahkan yang mengejar itu udah mati, minta pertolongan, tak mau nyebut nama Allah. Siapa namanya? Firaun. Nggak juga ada yang mau beriman. Ngeri. Hatta iza adrakahul gharq, surah Yunus 90. Nyawa Firaun sudah di sini. Qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat banu Israil.
Tiada Tuhan selain Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Musa. Wa anna minal muslimin. Padahal udah mau mati ya, nyebut nama Allah pun malas. Kan ngeri. Udah ditunjukkan oleh Allah itu dahsyatnya itu, ya, mukjizat Nabi Musa, nggak mau dia. Maka Musa itu tahu, Bapak Ibu. Ya. Siapa lagi coba? Nabi Isa. Apa mukjizat Nabi Isa yang paling populer? Menghidupkan manusia yang sudah mati ratusan tahun hidup di depan mata orang Bani Israel, di depan orang-orang Nasrani, tak beriman juga kepada Allah. Apa hebatnya umatnya Nabi Muhammad dibanding umat yang lain? Umat Nabi Muhammad sholat nggak pernah, nang masjid males, bocor Quran yo bukapan, poso yo nak inget, bayar zakat yo neng duit. Tapi kalau dihina Muhammad pasti digorok tuh kawan. Betul nggak? Betul nggak? Orang sih nggak pernah sholat, coba orang nggak pernah sholat tuh dihina lah di depan dia Muhammad itu. Marah nggak dia? Marah. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Nggak pernah sholat, kenapa sholat ya? Tapi kok bilang ya Muhammad kau kurang ajar, bilang gitu. Muhammad kau tuh gak kawin, Muhammad kau dihina lah di hadapan mereka. Orang yang minum tua itu bang Islam itu marah, mengambil barang itu. Saking militansinya umatnya Nabi Muhammad, tak taat ya, tapi luar biasa Bapak Ibu kepatuhannya kepada Nabi Muhammad. Itu tahu, Nabi-Nabi dulu itu tahu, informasi itu tahu. Maka dari itu Bapak Ibu, Maulid itu luar biasa. Jadi perbincangannya sudah lama. Apalagi ketika dia lahir. Begitu dia lahir, gelar apa yang dikasih sama dia dari semenjak kecil? Al-Amin. Al-Amin itu artinya apa? Dapat dipercaya kan? Nah, Bapak Ibu, nggak ada bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang. Dulu orang bilang jahiliyah itu bodoh. Bukan bodoh tak berpengetahuan, bukan bodoh tidak mengerti tentang kehidupan teknologi, bukan gak ngerti dia tentang bagaimana cara menanam, berpolitik. Mereka tahu, mereka berperang tahu, mereka bertani tahu, berdagang tahu. Masa orang bertani, berdagang, berpolitik bodoh? Ya enggak. Cuma masalahnya dulu gak ada internet, sekarang ada internet. Itu aja bedanya. Dulu gak ada pesawat, sekarang ada pesawat. Itu aja. Ya sama lah ibaratkan anak-anak kita disekolahkan, ibu didik, SD, SMP, SMA sampai kuliah, disuruh sama ibu, nah belikan mak obat, enggak anak kuliah, nanti lama mama lagi butuh, kok